Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Manajemen Kesehatan Wilayah yang mendapat materi penduduk, yaitu yang pertama ada Erlin Juliantina dengan nomor induk mahasiswa yaitu 181510024, dan selanjutnya yang kedua yaitu Setio Febriarto mempunyai nomor induk mahasiswa yaitu 191510065. Kami berasal dari kelas 4B. Di kesempatan kali ini, kami mengambil artikel yang kedua, yaitu yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi bias gender penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur. Baiklah, kita mulai saja presentasinya. Baiklah, kita masuk kepada soal pembahasan yang pertama, yaitu sejarah mulainya diskriminasi gender dan bagaimana diskriminasi tersebut terjadi pada masalah kependudukan dan penggunaan alat kontrasepsi. Bila dilihat dari sejarahnya, relasi laki-laki dan perempuan mulai berkembang timpang atau bias sejak adanya peradaban berburu. Setiap proses berburu selalu menyingkirkan perempuan, sekalipun ada perempuan, ia pun tidak dianggap. Dari sinilah tonggak awal kaum lelaki membangun legitimasi kelelakiannya. Selanjutnya, diskriminasi masalah kependudukan dan penggunaan alat kontrasepsi. Di sini kami mengambil diskriminasi yang terjadi di Desa Dawan Kaler, dikarenakan termasuk ke dalam golongan penduduk penganut budaya patriarki, di mana penduduk budaya patriarki ini kurang mendukung kaum laki-laki sebagai kaum yang diutamakan dalam paham patriarki untuk menggunakan kontrasepsi. Salah satu karakteristik budaya patriarki yang menonjol di Desa Dawan Kaler adalah para suami menolak untuk menggunakan kontrasepsi karena menganggap kontrasepsi diperuntukkan untuk perempuan. Pertanyaan soal nomor 2, jelaskan keterkaitan kontrasepsi dengan bidang kesehatan. Yaitu, yang pertama, mencegah kehamilan berisiko pada perempuan. KB bertujuan untuk merencanakan kehamilan kapan waktu yang tepat bagi seorang perempuan untuk menentukan perencanaan kehamilannya. Dengan salah satu tujuannya adalah menjaga kesehatan. Misalnya, kehamilan akan berisiko pada usia ibu terlalu muda maupun terlalu tua, serta jarak kehamilan yang terlalu dekat, sehingga mencegah ibu mengalami penyulitan selama kehamilan dan proses melahirkannya seperti hipertensi atau darah tinggi pada kehamilan, preeklamsia, eklamsia atau tekanan darah tinggi, dan terjadi kejang-kejang saat melahirkan dan kehamilan, serta risiko terjadinya kelahiran prematur meningkatkan masalah kesehatan dan kematian pada ibu saat melahirkan. Menurut sejumlah penelitian atau peneliti, perempuan yang melahirkan lebih dari 4 orang anak akan meningkatkan risiko kematian pada ibu serta melahirkan. Yang kedua, mencegah penularan HIV atau AIDS serta penyakit menular seksual. Metode kontrasepsi juga memiliki manfaat dalam mengurangi kehamilan dari seorang ibu penderita HIV atau AIDS yang akan berisiko menginfeksi bayinya. Dalam hal ini, alat kontrasepsi seperti kondom akan sangat berpengaruh dalam pencegahan HIV atau AIDS serta penyakit seksual menular lainnya. Berikutnya, mencegah kematian pada bayi baru lahir. Kontrasepsi dapat mengatur usia ibu hamil agar ibu tidak terlalu tua atau terlalu muda saat kehamilan dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat mencegah risiko kesehatan bayi yang dikandungnya seperti risiko prematur, berat badan lahir rendah, gangguan tubuh kembang serta terjadinya retardasi mental. Berikutnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengoptimalkan pendidikan anak. KB secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan turut serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk kembali bekerja, membantu perempuan fokus untuk memberikan ASI eksklusif,
bagi anaknya, atau dengan menunda kehamilan berikutnya, dan membantu kedua orang tua fokus mempersiapkan pendidikan sang buah hati. Berikutnya, mencegah kehamilan di usia remaja. Ibu yang melahirkan di usia remaja memiliki risiko melahirkan bayi secara prematur atau melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, sehingga meningkatkan angka kematian pada bayi baru lahir. Selain itu, hamil di usia remaja mempengaruhi mental ibu secara personal, keluarga maupun kehidupan bersosial di masyarakat. Berikutnya, menekan laju pertumbuhan populasi penduduk. KB menjadi kunci menekan laju pertumbuhan penduduk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan buruk bagi ekonomi, baik individu maupun negara. Pertanyaan nomor 3, sebutkan data-data terkait penggunaan kontrasepsi pria. Berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia terakhir, yakni tahun 2007, menunjukkan peserta KB laki-laki sebanyak 1,5% dari keseluruhan peserta yang berjumlah 61,4%. Ini berarti bahwa selama 4 tahun ke belakang hanya terjadi peningkatan sebesar 0,2%. Sungguh merupakan jumlah yang jauh dari yang diharapkan. Dilihat dari tingkat daerah, maka berdasarkan data perkembangan program KB nasional BKKBN Provinsi Bali, mencapai peserta KB pria di Provinsi Bali sampai dengan bulan Mei 2011 hanya mencapai 18,962 akseptor atau 3,33% dari keseluruhan peserta atau akseptor KB di Provinsi Bali yang berjumlah 500.068.849 akseptor. Sisanya adalah peserta KB perempuan yang berjumlah 500.049.887 akseptor atau 96,67%. Untuk tingkat kabupaten atau kota, ketidakseimbangan penggunaan kontrasepsi antara laki-laki dan perempuan tersebut paling menonjol ditunjukkan oleh Kabupaten Klungkung, khususnya Kecamatan Dawan, Desa Dawan Kaler, Kabupaten Klungkung, yang berdasarkan data penggunaan kontrasepsi pada PUS tingkat kabupaten sampai dengan bulan Mei 2011 memiliki jumlah akseptor KB secara keseluruhan sebanyak 26.906 akseptor, dengan peserta KB pria hanya sebanyak 374 akseptor atau 1,39%, dan peserta KB perempuan sebanyak 26.532 akseptor atau 98,61%. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu lokasi penelitian dilakukan dan jelaskan alasan pemilihan lokasi tersebut. Penelitian dilaksanakan di Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena pertimbangan bahwa partisipasi laki-laki atau suami dalam penggunaan kontrasepsi di wilayah ini sangatlah rendah. Selanjutnya, soal nomor 5, yaitu metodologi penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara yang pertama observasi, yang kedua wawancara mendalam, yang ketiga studi dokumen, dan yang keempat yaitu focus group discussion. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 8 pasangan usia subur, sedangkan focus group discussion dilakukan kepada informan yang berasal dari unsur triangulasi, yakni unsur desa yang berisikan kepala desa, klien banjar, dan kader, unsur petugas lapangan keluarga berencana, dan unsur petugas kesehatan, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 10 orang. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gender pada penggunaan kontrasepsi. Yang pertama ada faktor budaya patriarki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan.
Budaya patriarki merupakan budaya di mana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada wanita. Penduduk desa Dawankaler yang termasuk ke dalam golongan penduduk penganut budaya patriarki nampaknya kurang mendukung kaum laki-laki sebagai kaum yang diutamakan dalam paham patriarki untuk menggunakan kontrasepsi. Salah satu karakteristik budaya patriarki yang menonjol di desa Dawankaler adalah suami menolak untuk menggunakan kontrasepsi karena menganggap kontrasepsi diperuntukkan untuk perempuan atau istri. Yang kedua, ada faktor kekhawatiran istri jika suami menggunakan kontrasepsi. Di desa Dawankaler adalah diungkapkan oleh seluruh informan perempuan, termasuk juga informan laki-laki yang diwawancara dalam penelitian ini. Secara umum, kekhawatiran istri terhadap suami jika menggunakan kontrasepsi dapat dibedakan menjadi 3 kategori alasan. Pertama, dikarenakan suami dikhawatirkan akan bebas melakukan hubungan badan dengan perempuan lain, mengingat dirinya atau suami sudah tidak bisa menghamili lagi. Kedua, ketakutan istri bila suami divaksektomi, maka dikhawatirkan akan impoten atau gairah seksnya akan menurun. Yang ketiga, ketidaknyamanan istri apabila suami menggunakan kondom karena dianggap mengganggu dan mengurangi kenikmatan sebab tidak ada persentuhan secara langsung. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor ideologi gender. Di desa Dawankaler, ideologi gender yang mempengaruhi suami terhadap rendahnya penggunaan kontrasepsi terwujud dalam pola pikir yang menganggap bahwa penggunaan kontrasepsi oleh perempuan adalah kodrat. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh peserta fokus group discussion yang menyebutkan bahwa masyarakat di desa Dawankaler menganggap istri sangat kental dengan sifat-sifat melayani, penurut, dan ketergantungan. Oleh karenanya, penggunaan kontrasepsi sangat cocok ditunjukkan kepada istri. Yang keempat yaitu faktor sikap egoistik suami yang sulit diubah. Di desa Dawankaler, budaya kuasa yang dilabelkan kepada suami telah berdampak negatif pada istri dalam rumah tangga. Salah satu wujud nyata ialah suami memiliki kuasa untuk tidak menggunakan kontrasepsi dan menyerahkan urusan kontrasepsi dengan memerintah atau menunjuk sang istri untuk menggunakan kontrasepsi. Yang terakhir yaitu faktor tradisi masyarakat. Di desa Dawankaler, tradisi turut serta menjadi adil dalam mempengaruhi terjadinya bias gender penggunaan kontrasepsi antara suami dan istri, di mana tradisinya yaitu istrilah yang harus menggunakan kontrasepsi. Pertanyaan soal nomor 7, sebutkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengintervensi masalah terkait bias gender penggunaan alat kontrasepsi dari artikel tersebut. Jawabannya, kami mengambil dari teori ideologi dan politik, karena ideologi merupakan sebuah gagasan, cara pandang, doktrin, serta visi yang komprehensif sebagai cara untuk memandang sesuatu yang diterapkan sehingga akan melahirkan kepatuhan, yakni sebuah sikap yang menerima keadaan tanpa menanyakan lebih lanjut secara kritis. Dalam hal penggunaan kontrasepsi, misalnya, kaum perempuan atau istri menyambut dengan lapang dada penggunaan kontrasepsi yang dianjurkan oleh pemerintah tanpa mengkritisi siapa yang semestinya juga menggunakan kontrasepsi. Hal ini muncul karena dalam pola pikirnya sudah tertanam ide untuk mengendalikan fertilitas tentu hasil penggunaan kontrasepsi. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.